Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki, dimudahkan segala hajatnya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, bertemu kembali dengan saya Joko Anggoro ya. Kali ini saya akan membawakan serial Joko Samudro untuk episode yang ke-24 ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Dan bagi teman yang baru bertemu dengan video ini, diharapkan untuk nonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Setelah cukup lama, temu kangen antara kakek, anak, dan cucu itu akhirnya tiba waktunya bagi Dewi Sekartaji dan Samudro untuk berpamitan. Gel Samudro putuku cah bagus, terima kasih sudah mau memaafkan kesalahan Eyang yang sudah sangat fatal. Eyang minta sebelum kamu pergi mengelana, mampirlah ke sini Ada sesuatu yang ingin Eyang bicarakan denganmu empat mata Baik Eyang, Samudro berjanji sebelum Samudro berangkat, Samudro akan berkunjung untuk menemui Eyang. Ketika ibu dan anak itu berjalan bersama, mata Prabu Sanjaya terlihat berlinang air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan, karena anak dan cucunya kini telah memaafkan kesalahannya yang dia buat dahulu. Kanjeng Ibu, Samudro hendak menemui Senopati Pamungkas dan teman-teman di Kesatuan Bayangkara. Ibu kembalilah dulu ke rumah, nanti Samudro akan menyusul Ibu. Baiklah Ger, hati-hati Kamu mau ibu masakan apa untuk makan sore ini Terserah ibu saja, apapun yang ibu masak, pasti Samudro memakannya dengan lahap Ibu. Baiklah Ger, ibu akan memasak pepes ikan sore ini. Segera kembali ya, jangan lama-lama kamu perginya. Baik Ibu, Samudro izin pamit. Segera Samudro berjalan menuju bangsal prajurit khusus Bayangkara. Terlihat mereka semua sedang berkumpul dan bercanda antara prajurit satu dengan yang lainnya. Melihat kedatangan Samudro, mereka semua terdiam dan tak ada yang berani berbicara. Loh, kenapa pada diam? Lanjutkan saja obrolannya, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Ampun Raden, kami sungkan Raden. Ada keperluan apa Raden kemari? Bila ada tugas yang perlu kami jalankan, katakan saja Raden. Kami akan melaksanakan tugas Raden dengan sangat semangat Raden. Tidak ada tugas dan tidak ada keperluan penting prajurit. Kemana Kakang Senopati? Kenapa aku tidak melihatnya? Tolong segera panggilkan kemari. Ada beberapa hal yang ingin aku bahas dengan kalian dan Kakang Senopati. Segera prajurit bernama Wiro segera berlari sangat kencang untuk mencari keberadaan Senopati Pamungkas. Dan benar saja,
Tak perlu waktu lama, mereka kini telah tiba di bangsal prajurit menghadap di depan samudra. Ada apa Raden memanggil hamba, Raden? Bila ada titah, segera sampaikan, Raden. Tidak ada, Kakang. Saya hanya ingin ngobrol santai dengan kalian semuanya. Pertama-tama, aku minta maaf kepada kalian bila selama saya menjadi pimpinan kalian, saya ada salah kata-kata atau tindakan yang tidak disengaja. Saya minta maaf kepada kalian semuanya. Apa sebenarnya maksud Raden? Dalam keprajuritan, tak ada istilahnya jenderal itu salah, Raden. Yang ada adalah kami para prajurit yang kurang kompeten, Raden. Dengarkan aku baik-baik, prajurit. Aku tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kerajaan ini untuk melanjutkan pengembaraanku. Aku titip jaga baik-baik keamanan dan ketentraman lingkungan kerajaan, khususnya jaga keamanan ibuku Dewi Sekartaji. Ampun, Raden, apakah Raden benar-benar akan pergi dari sini? Jujur saja, kami seluruh pasukan Bayangkara bersumpah akan setia kepada Raden. Andaikan Raden memerintahkan kami untuk mengikuti Raden, tak perlu berpikir dua kali. Kami akan mengikuti Raden dan menjadi pengawal Raden kemanapun Raden pergi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua prajurit untuk ketulusan kalian. Namun, aku tidak bisa melakukan semua ini. Bila hal ini aku lakukan, maka kestabilan kerajaan akan berbahaya bila saja terjadi serangan dari kerajaan lain. Karena mendengar pasukan khusus Bayangkara yang berjaga di tembok dalam telah kosong. Lalu, Raden, bagaimana nasib kami ke depannya tanpa adanya Raden? Satu jenderal hebat mampu menjadikan ratusan prajurit sekelas anak anjing menjadi bagaikan ratusan singa barong yang siap bertempur di medan perang dengan gagah berani, Raden. Namun, ribuan singa hanya akan menjadi anak anjing bila di bawah jenderal bodoh, Tuan. Apakah nasib kami hanya akan menjadi seperti anak anjing Raden Samudro? Tersentak Samudro mendengar pertanyaan salah satu prajurit Bayangkara yang bernama Mahesa. Kamu tidak perlu khawatir. Selepas kepergianku, Kakang Senopati yang akan menjadi temenggung di kesatuan Bayangkara ini. Kakang Senopati, majulah, Kakang. Senopati Pamungkas terkejut mendengar perkataan Samudro. Segera dia menyembah hormat di hadapan Samudro. Kakang, setelah kepergianku, aku percayakan jabatan tumenggung ini kepadamu. Aku sudah membahas hal ini kepada Paman Prabu, dan ini adalah catatan pelatihan untuk semua prajurit Bayangkara yang sudah aku tulis di gulungan bambu ini, Kakang. Kakang, jaga baik-baik gulungan ini dengan nyawamu. Jangan sampai hilang atau dicuri orang lain. Dan mengenai prosesi perendaman, itu sudah tidak perlu dilakukan lagi oleh kalian, karena aliran darah dan meridian kalian semua telah aku bersihkan dengan tuntas. Kekuatan kalian kini sebanding dengan 10 prajurit biasa. Jadi, meski kalian berjumlah hanya 40 orang, namun melawan 300 prajurit biasa tidak akan merepotkan bagi kalian. Apalagi bila kalian mampu menyatukan hati dan tekad kalian. Bahkan melawan 500 prajurit bukanlah sebuah masalah. Kalian bisa menjaga kondisi ini dengan syarat jangan makan makanan yang sembarangan. Makanlah secukupnya. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan jangan minum minuman keras. Aku pastikan tubuh kalian akan selalu dalam keadaan bugar. Seperti ini seterusnya. Namun, bila kalian tidak mendengar nasihatku,
maka aliran darah kalian perlahan akan tersumbat dan meridian kalian akan mampet, dan perlahan penyakit akan menggerogoti tubuh kalian. Dan untuk latihan fisik dan untuk meningkatkan energi dalam, mulai hari ini Kakang Senopati yang akan melatih kalian. Semua prosesnya ada di catatan gulungan yang aku berikan kepada Kakang Senopati. Raden, Raden, aku merasa tidak pantas mengemban tugas ini, Raden. Mereka sudah mempercayai Raden melebihi apapun, Raden. Tak ada yang mampu menggantikan kedudukan Raden di hati mereka. Bahkan posisi Prabu Mahendra saja tak setinggi Raden di mata para prajurit Bayangkara ini. mendapatkan pertanyaan itu, Samudro menyadari ada kesalahan dari dirinya dalam melatih mereka semua. Samudro mencari solusi untuk meredakan gejolak hati di semua prajurit Bayangkara itu. Kalian semua prajurit, apa kalian benar-benar setia kepadaku, Joko Samudro? Dengan serentak mereka berbaris dengan rapi dan melakukan sumpah prajurit di hadapan Samudro. Kalau begitu, aku perintahkan kepada kalian, dan tak ada yang diizinkan untuk menolak. Bila ada yang berani menolak, maka akan dihukum dengan hukum militer. Apa kalian paham? Mereka semua mengangguk dan berteriak secara bersamaan. Bagus, aku meminta kalian untuk taat dan patuh kepada Kakang Senopati, dan kalian hanya setia kepada kerajaan Galunggung dan Paman Prabu Mahendra. Kalau kalian berkhianat, maka kalian akan mati seketika dengan jantung kalian meledak. Apa kalian paham? Kami paham, Raden. Kami semua bersumpah setia kepada kerajaan Galunggung apapun yang terjadi, dan kami akan mengikuti semua instruksi dari Senopati Pamungkas ke depannya. Bagus, aku bangga dengan kalian. Sekarang kalian beristirahatlah, dan nanti jagalah bergantian untuk mengamankan keamanan dan ketentraman lingkungan dalam istana. Setelah selesai, Samudro segera kembali ke dalam keputren untuk kembali ke dalam kediaman ibunya. Dalam perjalanannya kembali, tiba-tiba dari belakang ada sebuah tangan yang memeluk pinggangnya. Gelagapanlah Samudro mendapatkan perlakuan tersebut. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Coba ditebak, aku siapa, Kakang? Sekar Arum, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Aku takut akan menjadi berita miring kalau sampai dilihat orang lain. Kakang gak asik diajak bercanda. Aduh, Kakang Mbok, dengar baik-baik ya. Panggil aku Dimas Samudro, karena secara urutan keluarga, kamu itu lebih tua dariku. Dan yang kedua, meski kita ada hubungan saudara, tapi kita berdua sudah sama-sama dewasa, Kakang Mbok, dan sangat tidak pantas bila dilihat orang lain kalau kita ini sedang berpelukan. Iya, aku ngerti, Dimas. Aku sangat mengerti. Hanya saja, aku sangat menyesalinya. Kenapa kamu harus menjadi anak bibi Sekartaji? Loh, kenapa? Kenapa kamu menyesalinya? Apa kamu tidak suka punya saudara sepertiku, Kakang Mbok? Bukan begitu, Dimas Samudro. Ya sudahlah, kamu ini memang bodoh atau pura-pura bodoh. Aku kesal denganmu. Dewi Sekar Arum segera berlari sambil menutupi mukanya menuju tempat tinggalnya. Samudro masih dibuat bingung dengan tingkah laku Dewi Sekar Arum.
Singkat cerita, Samudro telah sampai di tempat tinggal ibunya. Dan Samudro telah dimasakkan banyak sekali menu makanan kesukaannya. Tidak terasa, waktu yang ditentukan bagi Samudro untuk melanjutkan perjalanan telah tiba. Dan semua orang yang dirasa perlu untuk dipamiti telah Samudro temui satu persatu. Tinggal satu orang yang belum dia temui, yaitu kakeknya sendiri, Prabu Sanjaya. Kanjeng Ibu, Samudro pamit. Jaga diri Ibu baik-baik, jaga kesehatan, dan tunggu kepulangan Samudro Ibu. Kelak, bila apa yang Samudro cita-citakan telah terwujud, Samudro berjanji akan menjemput Ibu, dan kita semua akan berkumpul bersama dalam satu rumah Ibu, bersama Romo dan Ibu. Jaga dirimu baik-baik, Le. Belum puas sebenarnya Ibu mengurusmu, Le. Namun Ibu juga tidak bisa membatasi dan merusak cita-citamu, Le. Ibu berikan doa restu, Ger. Semoga perjalananmu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan Ibu titip surat ini berikan kepada Romomu bila kamu berhasil menemuinya. Dan pakailah cincin peninggalan ayahmu, Le. Suatu saat akan sangat berguna bagimu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Samudro, izin pamit Ibu. Setelah meninggalkan ibunya, segera Samudro berjalan cepat untuk menuju kediaman kakeknya, Prabu Sanjaya. Setibanya di sana, kakeknya telah lama menunggu kedatangan Samudro. Ger, putuku Samudro, kamu datang, Le. Iya, Eyang. Samudro hendak berpamitan dengan Eyang. Samudro akan melanjutkan pengembaraan, Eyang. Eyang tahu kamu akan mencari keberadaan ayahmu kan, Le? Iya, Eyang. Samudro ingin mencari keberadaan Romo, baru mengembara lagi sampai ke ujung dunia, Eyang. Le, bagus. Bila kamu berhasil bertemu dengan ayahmu, katakan padanya, suruh dia menemuiku, Le, dan melamar ibumu. Umur Eyang sudah tidak lama lagi, Le. Eyang ingin sebelum Eyang meninggal, ingin melihat ibumu melangsungkan pernikahan di depan mataku sendiri, Le. Baik, Eyang. Pasti Samudro sampaikan kepada Romo apa yang menjadi pesan Eyang. Satu lagi, Le. Eyang mencium bau yang aneh dari dalam tubuhmu, Le. Eyang mencium bau kedewaan di dalam tubuhmu. Kalau firasatku tidak salah, ayahmu adalah seorang dewa, Le. Apa? Dewa, Eyang? Apa maksud perkataan Eyang? Sebenarnya Samudro bingung, Eyang. Eyang pernah bertemu dengan dewa beberapa kali, Le. Ketika dulu Eyang melakukan semedi untuk meminta petunjuk, dan bau dari dewa itu sangat khas, Le. Dan Eyang tak akan salah mengenali aroma ini. Terakhir, Eyang bertemu dengan dewa sekitar 16 tahun yang lalu, Le. Ketika Eyang meminta petunjuk untuk kesembuhan ibumu, dan dewa yang menemuiku
justru murka dan marah kepadaku. Dia mengatakan bahwa aku telah bertindak sangat ceroboh, dan dia mengatakan padaku bahwa suatu saat cucuku yang pernah aku incar kematiannya kelak akan menjadi raja besar yang membawahi puluhan negeri, termasuk kerajaanku sendiri kelak akan di bawah kepemimpinanmu, Le. Eyang minta ketika kamu menjadi raja besar, jangan kamu perangi negeri ini, Le. Ketika masa itu tiba, mungkin pamanmu sudah lengser ke Prabon, dan tahta mungkin sudah di tangan Dimas Anggoro, kakak sepupumu, Le. Cukup kamu utus orang kepercayaanmu dan minta Dimas Anggoro untuk tunduk dan di bawah kekuasaanmu, Le. Eyang pastikan dia akan menurut dan tidak melawan. Jadi tidak perlu ada pertumpahan darah, Le. Samudra belum mengerti Eyang dengan apa yang Eyang maksud. Tolong Eyang jelaskan dengan lebih singkat, Eyang, agar Samudra mengerti, Eyang. Ger, cucuku cak bagus. Dengarkan baik-baik, Le. Eyang telah mendengar dari dewa bahwa kamu ditakdirkan akan menjadi raja, Le. Yang mana kekuasaanmu sangat besar, bahkan ke seluruh Nusantara, dari ujung barat hingga ujung timur. Dan kerajaan Eyang ini hanya akan menjadi sebuah kadipaten kecil yang berada dalam kekuasaanmu. Apa kamu sudah mengerti, Le? Ampun, Eyang. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah sebuah misteri, Eyang, dan hamba tidak berani untuk memastikannya dengan pasti, Eyang. Hamba berpasrah diri kepada Sang Pencipta untuk semua takdir yang akan hamba jalani, Eyang. Geja bagus. Kelak akan ada ontran-ontran atau goro-goro besar yang akan terjadi di negeri ini. Akan ada iblis Asura yang menyerang umat manusia. Mereka sangat gemar membunuh dan memakan daging manusia, Le. Jumlah mereka sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Seluruh pendekar dan rakyat akan bersatu melawan keganasan mereka. Dan kamulah pimpinan puncak perjuangan umat manusia di kala itu, Le. Para dewa akan menyerahkan tanggung jawab ini di pundakmu, karena para dewa dilarang untuk turun tangan langsung menumpas keberadaan para iblis itu. Bagaimana Eyang tahu kejadian itu akan terjadi, Eyang? Bisa saja semua ini salah, Eyang. Benar atau salah, Eyang juga tidak tahu, Le. Yang Eyang tahu, Dewa Brahma pernah mengirimkan wangsit kepada Eyang akan peristiwa besar ini di masa depan. Sebelum hal ini terjadi, kamu buatlah sekutu-sekutu yang kuat untuk melawan kehadiran iblis Asura tersebut. Semua ini terjadi karena banyaknya kerusakan moral yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, Le. Banyak manusia yang menyembah dan bersekutu dengan iblis-iblis itu hanya untuk kesenangan duniawi. Mereka meminta kesaktian dan kemakmuran kepada para iblis, bukan kepada Sang Yang Tunggal, Tuhan semesta alam. Ampun, Eyang. Berapa tahun lagi hal itu akan terjadi, Eyang? Eyang tidak tahu, Le, mengenai hal itu.
Eyang tidak tahu. Yang pasti, hal itu akan terjadi di masa depan. Namun, mengenai kapan waktu tepatnya terjadi, Eyang tidak tahu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu bersiap diri, Le, dan terus berlatih hingga tingkatan yang tertinggi untuk mempersiapkan dirimu menghadapi iblis-iblis tersebut. Cukup itu saja yang perlu Eyang sampaikan padamu. Kamu mintalah petunjuk dari para dewa, Le, agar kamu bisa memahaminya lebih jelas lagi. Terima kasih Eyang untuk informasinya. Samudro akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi lebih kuat lagi, agar bila apa yang Eyang katakan benar, Samudro mampu menghadapinya. Kalau begitu, Samudro izin pamit Eyang. Iya, Le. Doa dan restuku selalu menyertaimu, Le. Hati-hati di jalan dan jadilah kesatria yang menepati jati dirinya sebagai kesatria sejati, Le. Tidak lama setelah Samudro pergi meninggalkan Eyangnya, terdengar suara dari dalam tubuh Samudro. Samudro, bila benar apa yang dikatakan oleh kakekmu, maka dunia akan dalam kekacauan besar, Samudro. Apa maksudmu Nogosari? Apa kamu juga percaya dengan perkataan kakek Sanjaya? Perlu kamu ketahui, Samudro, kematianku dahulu disebabkan melawan keganasan raksasa iblis Asura. Mereka sangat kuat, Samudro, bengis dan kejam, tak ada rasa belas kasihan, dan bertindak sangat brutal, Samudro. Puluhan, bahkan ratusan rakyatku mati di medan pertempuran kala itu. Kami bersama para dewa bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Namun, aku tadi mendengar bahwa para dewa tidak diizinkan turun tangan. Mungkin maksudnya adalah iblis yang datang adalah iblis lemah yang setara dengan kemampuan manusia. Ditakutkan kalau dewa turun tangan, maka iblis-iblis raksasa Asura yang dulu kita lawan juga akan muncul. Itu hanya firasatku saja, Samudro. Bisa saja ini salah dan bisa juga itu benar. Kalau begitu, apa yang dikatakan Eyang bisa benar-benar terjadi, Nogosari. Kalau begitu, kita tidak bisa bersantai-santai, Nogosari. Kamu segera pulihkan kekuatanmu di kondisi puncakmu, dan aku juga akan berlatih dengan lebih giat lagi. Kelak kita akan berjuang bersama untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kini aku telah pulih 40%, Samudro. Kita cari buah dewa dan ramuan-ramuan ajaib. Kamu jalanlah sesuai kehendakmu. Kalau nanti ada benda pusaka atau ada ramuan mujarab, Noyon Toko akan memberimu peringatan, Samudro. Baiklah Nogosari, sekarang kita ke pinggir lautan dulu untuk menemui ayahku dulu. Baru langkah selanjutnya kita pikirkan lagi nanti, Nogosari. Samudro berjalan dengan sangat bersemangat. Dia mengikuti arahan yang telah diberikan oleh ibunya. Ketika telah sampai di kampung Jogowiryo, Samudro memutuskan untuk beristirahat di sebuah warung makan sambil mencari beberapa informasi. Monggo, mari masuk Tuan. Tuan, mau makan apa Tuan? Aku pesan 1 kelapa muda, nasi putih, dan ikan bakar ya Ki. Baik Tuan, segera saya sajikan. Tuan, tunggulah sebentar.
Samudro sempat heran dengan suasana kampung ini. Kampung ini terasa sepi dan aneh, tidak seperti kampung-kampung lainnya yang sangat ramai dengan hiruk-pikuk kegiatan warganya. Ketika penjual nasi itu datang menyajikan makanannya, Samudro pun menanyai tentang keanehan kampung tersebut. Maaf Ki, kenapa kampung ini begitu sepi Ki? Ceritanya panjang Tuan. Hal ini berawal dari 1 tahun yang lalu Tuan. Apa yang Aki maksud? Bisa Aki jelaskan perlahan padaku Ki? Setahun yang lalu, tiba-tiba kampung Jogowiryo ini menjadi tidak aman Tuan. Setiap bulan purnama akan ada anak kecil yang berumur di bawah 10 tahun akan mati dengan kondisi darah yang terhisap habis Tuan. Apa Ki? Darahnya terhisap habis? Apa yang sebenarnya terjadi Ki? Sebenarnya aku juga takut untuk menceritakan hal ini Tuan. Anak-anak itu dijadikan tumbal Tuan. Meski anak-anak itu mati dengan tubuh yang kering kerontang, namun tak ada luka sama sekali di tubuh mereka Raden. Tumbal Ki? Tumbal apa Ki? Aku belum mengerti Ki. Ki Lurah Surojoyo Raden. Dia menumbalkan anak-anak kecil di sini untuk bertambah sakti Tuan. Dia menyembah iblis, penguasa Gunung Kelut, dan setiap purnama iblis itu selalu meminta tumbal. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk memilih mengungsi dan pindah ke kampung lain Tuan. Biadab. Di mana sekarang lurah itu Ki? Aku akan memberinya pelajaran Ki. Jangan Tuan, jangan. Dia sangat sakti dan antek-anteknya juga sangat banyak Tuan. Apa tidak ada warga yang melapor kepada pihak istana Ki, agar dia ditangkap dan diadili Ki? Sebenarnya sudah ada niatan itu Tuan. Namun anehnya, setiap ada yang akan melapor, mereka belum sampai di istana, mereka sudah dibunuh di tengah jalan Tuan. Dan tak ada yang pernah kembali sampai hari ini dengan selamat. Loh, lalu apa tak ada prajurit istana yang berpatroli kemari Ki? Ada Tuan, tapi mayoritas warga tak ada yang berani berbicara karena takut akan dibunuh setelahnya Tuan. Oke lagi kalau begitu. Aku sudah selesai makan Ki. Berapa mesti saya bayar Ki? 3 kepeng saja Tuan. Ini Ki, ambil kembaliannya Ki. Terlihat Samudro memberikan 1 koin emas kepada pemilik warung tersebut. Ampun Tuan, ampun, ini kebanyakan Tuan. Tidak apa-apa Ki, Aki ambil saja kembaliannya. Tapi Aki antarkan aku ke rumah Ki Lurah biadab itu. Cukup dari jauh saja Aki menunjukkannya, tak perlu mendekat Ki. Baiklah kalau begitu Tuan. Mari saya antar Tuan. Berjalanlah Samudro bersama pemilik warung menuju kediaman Lurah Surojoyo. Samudro, seperti apa yang dikatakan oleh kakekmu, sepertinya benar-benar akan menjadi kenyataan. Moral dan hati nurani pemimpin rakyat saja banyak yang sudah rusak Samudro. Sebagai lurah, semestinya dia melindungi dan mengayomi rakyatnya. Namun,
malah dengan tega menumbalkan anak-anak dari rakyatnya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Benar apa katamu, Nogosari? Mari kita beri pelajaran lurah biadab itu. Kalau tidak bisa diingatkan baik-baik, maka kita bunuh saja dia beserta antek-anteknya, Nogosari. Tiba-tiba Aki pemilik warung menghentikan langkahnya. Ampun Tuan, rumah besar itu adalah tempat tinggal Lurah Surojoyo Tuan. Baik Ki, sekarang Aki pergi saja dari sini. Selebihnya serahkan padaku Ki. Beritahu semua warga yang tersisa bila ada keributan di sini. Jangan ada yang mendekat ya Ki. Baik Tuan, hamba izin undur diri untuk memberitahu semua warga Tuan. Ketika Samudro sedang mengamati situasi rumah milik Ki Lurah Surojoyo, terlihat ada sebuah kereta pedati yang memasuki halaman depan milik Lurah Surojoyo. Dan yang membuat Samudro terkejut adalah ketika supir pedati itu menurunkan 7 anak kecil dengan mulut dan tangan yang terikat dan diajak masuk ke dalam rumah Ki Lurah Surojoyo. Sungguh biadab, sungguh biadab lurah ini. Ketika anak kecil dari warganya sudah tidak ada, dia menculik dari desa lain. Benar-benar sudah gila otak orang ini. Segera Samudro amblas bumi dan menuju kediaman Lurah Surojoyo melalui bawah tanah. Dan ketika sudah berada di dalam rumah Lurah Surojoyo, Samudro mendengar obrolan dari 2 orang laki-laki dewasa. Ki Lurah, anak-anak yang Ki Lurah pesan sudah aku antarkan Ki, dan aku taruh mereka di kamar belakang Ki Lurah. Bagus Ki Gepeng, kamu benar-benar bisa diandalkan Ki Gepeng. Dengan begitu, selama 7 purnama, aku sudah tak perlu lagi mencari tumbal Ki Gepeng. Terima ini Ki Gepeng, terima ini sebagai upahmu Ki Gepeng. Terlihat lurah itu memberikan sebuah kantong berisi koin-koin emas yang lumayan banyak. Terima kasih Ki Lurah. Apa Ki Lurah masih membutuhkan anak-anak kecil lagi untuk aku bawa kemari Ki Lurah? Aku butuh 3 lagi Ki Gepeng, tapi bukan anak-anak kecil, tapi bayi yang belum berumur 1 tahun Ki Gepeng, untuk menyempurnakan tubuh tiraniku Ki Gepeng. Dengan begitu, senjata tajam tak akan mampu menembus kerasnya kulitku. Dengan begitu, aku ada kesempatan untuk menggulingkan kerajaan Galunggung dan menjadi raja baru di kerajaan, menggantikan Prabu Mahindra Ki Gepeng. Dan aku akan mengawini Sekar Arum, dan aku akan jadikan dia sebagai permaisuriku Gepeng. Mendengar itu, mendidihlah darah Samudro. Samudro segera keluar dari dalam tanah dan muncul tepat di hadapan Lurah Surojoyo beserta Ki Gepeng. Siapa kamu Tuan? Kenapa tiba-tiba Tuan muncul dari dalam tanah Tuan? Apakah Tuan ini utusan dari Tuan Jayadatra? Bukankah belum waktunya aku memberikan tumbal Tuan? Ucap Lurah Surojoyo
mengira Samudro adalah utusan Raja Iblis, penguasa Gunung Kelut. Surojoyo, aku adalah utusan Dewa Bumi untuk memperingatkan dirimu. Kamu telah terlalu jauh melangkah, Surojoyo. Kalau kamu bersedia bertobat, aku bisa mengampunimu. Namun kalau kamu tetap dengan kebiasaanmu, maka hari ini juga kamu akan aku tenggelamkan ke dalam tanah dan aku kubur hidup-hidup kamu, Surojoyo. Mendengar perkataan Samudro, bukannya merasa takut, lurah itu justru terlihat melakukan gerakan silat untuk melawan Samudro. Keparat, utusan Dewa Bumi sialan. Siapapun kamu, aku tidak takut. Meski belum sempurna, kini kulitku telah sekeras baja. Majulah dan serang aku, anak muda. Baiklah Kilurah, sepertinya kamu sudah tak bisa diingatkan baik-baik. Maka jangan salahkan aku bila bertindak kejam, Kilurah. Samudro segera merapal Aji Wojo Saketi, yang mana itu mampu membuat tubuhnya sekeras besi baja. Tak ada senjata biasa yang mampu melukainya, bahkan senjata tingkat tinggi sekalipun. Tak hanya sampai di situ, Samudro juga merapal Aji Kumbolo Geni. Kini seluruh tubuhnya dilapisi dengan bara api yang sangat ganas. Setelah dirasa cukup, Samudro segera melesat maju dan menyerang Lurah Surojoyo. Ketika tinju Samudro mengenai dada Surojoyo, terkejutlah Samudro. Ternyata tubuh lurah itu cukup kuat dan tak bergeming dari tempatnya. Luar biasa lurah ini. Ternyata ucapannya bukanlah isapan jempol belaka. Samudro, lurah itu telah meminum darah tirani iblis Asura. Tubuhnya sudah mendekati abadi, Samudro. Persiapkan dirimu, aku akan alirkan 10% energi milikku. Lalu kamu serang kembali dia, Samudro. Baik Nogosari, aku akan bersiap. Ketika energi naga mengalir ke dalam tubuh Samudro, Samudro merasakan sensasi gatal yang luar biasa. Dan setelah stabil, Samudro merasa tenaga dan tubuhnya bertambah besar. Melihat hal itu, Lurah Surojoyo pun dibuat kaget luar biasa, karena kini tubuh Samudro terlihat bertambah tinggi dan besar, tidak seperti umumnya manusia normal. Lalu Samudro pun menyerang kembali Lurah Surojoyo itu. Ketika kedua tinju itu beradu, maka meledaklah energi tenaga dalam mereka. Hal itu menyebabkan rumah Kilurah hancur berantakan, dan atap-atap rumahnya pun berterbangan. Melihat hal itu, Ki Gepeng segera merunduk dan berlindung di bawah meja. Hampir setengah rumah Kilurah Surojoyo hancur berantakan. Segera Kilurah melompat dan pindah ke halaman rumah, diikuti oleh Samudro. Kilurah, belum terlambat bagimu untuk bertobat. Hentikan semua ini, Kilurah. Apa yang sudah dijalankan tak bisa aku hentikan. Berhenti sama saja dengan mati. Apa maksudmu, Kilurah? Tak perlu banyak bacot, anak muda. Terima serangan ini. Terlihat
Ki Lurah mengeluarkan sebuah senjata berbentuk tulang yang sangat besar dan panjang. Segera tulang itu diarahkan ke kepala Samudro. Melihat hal itu, Samudro tidak tinggal diam. Segera dia mengeluarkan pedang naga hitam, dan ketika dua senjata itu beradu, keluar bunga api yang sangat besar dan meledak ke segala penjuru. Terlihat kedua tangan orang tersebut bergetar. Pertarungan kedua manusia itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Berpuluh-puluh jurus telah mereka keluarkan, namun tidak terlihat ada yang akan menyerah. Nogosari, kekuatan Lurah ini sangat luar biasa. Tanpa bantuanmu, aku pasti sudah jatuh dari tadi, Nogosari. Samudro, aku tambah 5% lagi. Semoga tubuhmu kuat menahannya, Samudro. Baik, Nogosari, aku akan bersiap. Setelah penyatuan itu selesai, segera Samudro melakukan serangan lagi kepada lurah tersebut. Dan benar saja, tubuh lurah itu pun terpental jauh ke belakang. Terlihat darah segar keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Cepat bunuh aku, anak muda. Apa yang sebenarnya telah kamu jalani? Kalau kamu mau bercerita jujur dan bertobat, aku berjanji tidak akan membunuhmu, Ki Lurah. Benarkah itu, Tuan? Tuan berjanji tidak akan membunuhku. Ya, aku berjanji, Ki Lurah. Cepat, ceritakan. Ceritakan apa yang sebenarnya telah kamu jalankan, Ki Lurah. Aku telah Belum sempat lurah itu menyelesaikan kata-katanya, dia telah mati dengan sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya hangus seperti dibakar oleh kobaran api. Apa yang terjadi, Nogosari? Lurah ini telah mati, Nogosari. Sepertinya dia telah mengikat perjanjian dengan Raja Iblis, Samudro. Maka kalau dia membelot dan berkhianat, maka dia akan mati dengan tragis seperti itu, Samudro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita serial Joko Samudro hari ini saya akhiri cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tunggu dan saksikanlah episode-episode terbaru lainnya nanti di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten di kemudian hari gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.